Kali ini kita akan menyelami kisah satu nama. Satu nama yang dihormati oleh miliaran orang di seluruh dunia. Yup, kita akan membahas tentang Nabi Ishak, atau yang juga dikenal sebagai Isaac. Sosok yang jejaknya, warisannya, sholat rukir abadi di batu-batu sebuah kota kuno. Kota suci tempat 3 agama besar dunia bertemu. Oke, jadi perjalanan kita kali ini dimulai di Hebron. Coba bayangkan, sebuah kota di jantung tepi barat yang jadi salah satu kota tertua di dunia. Dalam bahasa Arab, kota ini dikenal sebagai Al-Khalil, yang artinya sahabat Tuhan, sebuah gelar kehormatan untuk Nabi Ibrahim. Di sini, rasanya setiap sudut jalanan itu berbisik, menceritakan sejarah ribuan tahun. Dan tepat di pusatnya, berdiri kokoh Masjid Ibrahimi. Tapi tempat ini juga dikenal dengan nama lain, yaitu Gua Para Leluhur. Kenapa? Karena ini bukan cuma tempat ibadah biasa. Ini adalah sebuah makam suci. Bayangkan, sebuah titik temu fisik, tempat peristirahatan terakhir para nabi yang jadi pusat bagi Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pertanyaannya jadi, kenapa sih tempat ini begitu penting, begitu sakral, dan siapa sebenarnya tokoh sentral yang dimakamkan di sini, yang kisahnya terjalin begitu erat dengan Hebron? Nah, untuk menjawab itu semua, kita harus kembali ke sebuah peristiwa. Sebuah kelahiran yang penuh keajaiban. Oke, kita masuk ke bagian pertama, putra yang dijanjikan, dan sebuah kelahiran yang ajaib. Jadi, ceritanya begini, Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah, saat itu sudah memasuki usia senja. Tiba-tiba, mereka kedatangan tamu. Tapi, ini bukan tamu biasa loh. Mereka adalah para malaikat yang datang membawa sebuah pesan. Sebuah kabar gembira yang bakal mengubah hidup mereka selamanya. Momen yang luar biasa ini bahkan diabadikan dengan begitu indah dalam Al-Quran. Di Surah Hud ayat 71. Diceritakan di sana bahwa ketika mendengar kabar itu, istri Nabi Ibrahim, Sarah, tersenyum. Kau bisa bayangin nggak? Senyum yang mungkin campur aduk antara kaget, nggak percaya, tapi juga bahagia. Dan ya, dalam senyuman itulah janji Tuhan ditegaskan. Dan biar kita benar-benar paham betapa luar biasanya kabar ini, kita perlu lihat konteksnya. Saat itu, Nabi Ibrahim sudah berusia 100 tahun, dan Sarah istrinya 90 tahun. Dan bukan cuma itu, Sarah selama ini diketahui tidak bisa memiliki anak. Jadi, ya ini benar-benar di luar nalar. Ini adalah sebuah keajaiban, murni sebuah berkah yang tak terduga. Yang menarik, momen ini bahkan diabadikan dalam nama sang anak. Nama Ishak itu sendiri berasal dari kata dalam bahasa Ibrani, Yitzhak, yang artinya dia tertawa atau dia tersenyum. Keren banget kan? Namanya menjadi pengingat abadi akan reaksi Sarah, reaksi gembira dan penuh ketidakpercayaan saat menerima anugerah itu. Lanjut ke bagian kedua dari kisah ini, yang berbicara tentang sebuah ujian iman yang luar biasa, pengorbanan. Nah, di sini ceritanya menjadi sangat mendalam. Suatu ketika, melalui sebuah mimpi, Nabi Ibrahim menerima perintah. Perintah yang rasanya tidak mungkin bisa dibayangkan oleh orang tua manapun. Ia diperintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri. Bisa kita bilang ini adalah puncak ujian keimanan. Tapi yang luar biasa adalah, baik Ibrahim maupun putranya, keduanya sama-sama tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi di sini muncul satu pertanyaan besar, yang jawabannya ternyata berbeda-beda di setiap tradisi. Putra yang mana sebenarnya? Siapa anak yang dimaksud dalam perintah pengorbanan itu? Oke, mari kita lihat perbedaannya. Di dalam Al-Quran, nama putranya itu enggak disebutkan secara langsung atau eksplisit. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan di kalangan para cendekiawan Muslim. Banyak yang meyakini itu adalah Nabi Ismail, tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah Nabi Ishak. Nah, kalau kita lihat di tradisi Yahudi Kristen, mereka secara spesifik menyebutkan bahwa putra yang dimaksud adalah Ishak. Baik, sekarang kita beranjak ke bagian ketiga tentang peran Ishak sebagai bagian dari keluarga sang leluhur, sebuah mata rantai yang sangat penting. Oke, jadi pada usia 40 tahun, Nabi Ishak menikah dengan Rifkah atau Rebeka. Dan seperti ada pengulangan kisah dari ibunya, Sarah, ternyata Rifkah pada awalnya juga kesulitan memiliki anak. Tapi setelah doa tulus dari Ishak, akhirnya Rifkah mengandung dan melahirkan bukan cuma 1, tapi 2 anak kembar. Mereka adalah Esau dan Yakub atau Yakub. Nah, disinilah kita bisa lihat betapa krusialnya peran Nabi Ishak. Coba kita lihat urutannya. Dari Ibrahim, turun ke Ishak, lalu ke putranya Yakub.
Dan dari Yakub inilah yang juga dikenal dengan nama Israel, kemudian lahir Bani Israel atau anak-anak Israel. Jadi, Ishak itu benar-benar mata rantai penghubung yang vital dalam garis keturunan kenabian ini. Dan sekarang kita kembali lagi ke titik awal, ke Hebron, bagian keempat, tempat peristirahatan suci dan warisan beliau di sana. Setelah perjalanan hidup yang luar biasa panjang dan penuh berkah, Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Dan beliau meninggal di Hebron, kota yang sama yang telah menjadi saksi bisu dari hampir seluruh perjalanan hidup keluarganya. Beliau kemudian dimakamkan oleh kedua putranya, Esau dan Yakub, di tempat yang sangat istimewa itu, ya di gua para leluhur. Di sana, beliau beristirahat di samping istrinya, Rifkah, dan juga kedua orang tuanya, Ibrahim dan Sarah. Lingkaran hidupnya seakan menjadi sempurna. Hebron, tempat di mana janji tentang kelahirannya pernah diucapkan, akhirnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Kisah Nabi Ishak ini, pada akhirnya, bukan cuma cerita masa lalu. Ini adalah pengingat tentang akar dan warisan yang sebenarnya kita miliki bersama. Di dunia yang sekarang ini, yang sering kali terasa terpecah belah, kisah ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Kalau kita punya sejarah yang sama, warisan yang saling terkait, apa artinya itu bagi masa depan kita bersama? Dan bagaimana kita bisa belajar dari situ untuk membangun masa depan yang semoga lebih damai,